Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, para tokoh masyarakat, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berharga ini kita akan melanjutkan tema terkait dengan bab haji. Tema yang akan kita bahas yang pertama adalah bagaimana terkait dengan umroh berkali-kali dalam satu hari atau dalam satu waktu. Kan ada juga fenomena, karena dulu di zaman Rasulullah SAW jarak antara mikot dengan Mekah itu kan naik onta atau naik, paling cepat naik kuda. Nah, itu lumayan capek juga. Tapi kalau sekarang 2 jam, 1 jam saja dari mikot ke Mekah itu sudah cepat begitu, sehingga ada yang umrohnya berkali-kali dalam satu hari, bahkan bisa dua kali, bisa 3 kali dan lain sebagainya. Ya, ini yang pekan kemarin ditanyakan terkait dengan umroh berkali-kali. Ada 2 ro'ya ini, ada 2 pendapat di sini, pendapat mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, Hanabilah, dan Imam Abu Hanifah, dengan pendapatnya mazhab Imam Malik dan juga mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama adalah sebagian ulama memandang bahwasanya umroh dalam satu hari atau berkali-kali dalam satu waktu, dalam satu perjalanan berkali-kali itu adalah hukumnya makruh dan dianggap sebagai bid'ah makruhah, bid'ah yang sangat dibenci, sehingga tidak perlu dilakukan satu hari umroh berkali-kali. Nah, ini pendapatnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah. Kenapa sebabnya? Nah, ini kita lihat. Ya, pertama memang tidak dilaksanakan di zaman Rasulullah SAW, ya, karena Rasulullah SAW itu umrohnya tahun ke-8, umroh lagi tahun ke-9, kemudian baru umroh sekalian haji tahun ke-10. Nah, sehingga tidak berkali-kali begitu. Nah, ini yang menjadi alasan yang fenomenal. Nah, ini dimaktub di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, ya, Fatwa Ibnu Taimiyah, yang menganggap bahwasanya huwa bid'atun lam yaf'alhu salaf. Ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak dikerjakan oleh ulama salaf, walam yu'mar biha fil kitabi was sunnah wala qama dalilun syar'iyyun ala istihbabiha. Nah, tidak ada dalil syar'i yang mensunnahkannya, sehingga tidak, bahkan yukroh, dimakruhkan yang ia beriktimar, ya, melakukan umroh berkali-kali dalam satu perjalanan atau dalam satu waktu. Nah, kemudian ini ya tadi ya yang dijadikan dasar, ya. Nah, ini di Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua adalah mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya. Imam Malik ini salah satu ulama yang mendukung adanya umroh dalam satu waktu berkali-kali adalah Ibnu Abdil Bar. Ini tokoh kalangan mazhab Malik yang mengatakan bahwasanya umroh berkali-kali dalam satu safar, dalam satu hari itu tidak mengapa, bahkan disunnahkan. Kemudian juga Imam Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhazzab, ya, Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Apa dalilnya? Ya, dalilnya pertama ya di dalam Al-Quran terkait dengan Al-Hajj ayat 77, ya, terkait dengan waf'alul khair, silakan berbuat baik, kebaikan berkali-kali silakan. Walaupun itu umum, lafaznya umum, kebaikan apa saja umum, termasuk umroh berkali-kali pun kalau mampu silakan. Nah, ini yang dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah dari hadis Nabi, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahu jazaun ilal jannah. Umroh yang satu dengan yang lainnya itu bisa menjadi penghapus dosa antara satu umroh dengan umroh yang lainnya, sedangkan haji mabrur adalah
balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam kitabnya Al-Istizkar karya Ibnu Abdil Bar. Ibnu Abdil Bar mazhab Imam Malik, dan Imam Nawawi juga berpendapat sama. Wala yukrahu umrotani wa salasatun wa aksar. Wala fil yaumil wahid. Tidak dimakruhkan baik itu umroh 2 kali, 3 kali atau lebih, bahkan dalam 1 hari pun tidak dimakruhkan. Bal yustahabbul iksaru minha bila khilafin indana, bahkan sangat disunnahkan menurut mazhab kami, tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, ini Al-Majmu' karya Sharhul Muhazzab Imam An-Nawawi. Jadi memang ada perbedaan pendapat para ulama ya, karena memang ketika Rasulullah tidak pernah mengerjakan dan kemudian ditarik dalil umum tadi, if'alul khair dalam surat Al-Hajj, kemudian al-umratu ilal umrati kafaratun. Nah, ini yang jadi perbedaan pendapat para ulama. Jadi antara mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan la yukroh, dimakruhkan dalam satu waktu, dalam satu perjalanan umroh berkali-kali, sedangkan sebaliknya mazhabnya Imam Syafi'i dan juga Imam Malik yang dikutip Ibnu Abdil Bar dan juga Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Sharhul Muhazzab mengatakan bahwasanya la ba'sa bihi, tidak mengapa banyak berumroh walaupun fil yaumil wahid, dalam 1 hari. Nah, ini memang inilah yang menjadi poin perbedaannya. Silakan kalau misalnya kita sekali saja, ya silakan saja kita meyakini misalnya nggak perlu berkali-kali, ya berarti kalau orang Indonesia ya susah. Artinya setahun sekali, itu pun kalau setahun sekali sudah alhamdulillah. Ya karena kan umrohnya mahal sekali ke sana. Tapi kalau yang di sana ya enak juga kalau yang tinggal di sana ya. Kalau tinggal di mana? Kalau tinggal di Mekah, apalagi mahasiswa di sana ya, itu bisa berkali-kali itu dalam dalam satu waktu, bahkan bisa 2 hari, 3 hari, dan sering banget karena memang jaraknya dekat. Tapi memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dibuktikan dengan keterangan Rasul tahun pertama dia umroh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10 tidak dilakukan berkali-kali. Nah, ini terkait dengan umroh berkali-kali, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan tema umroh berkali-kali dalam satu waktu atau dalam satu kesempatan atau dalam 1 hari begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tema an-niyabah fil hajj. An-niyabah fil hajj badal haji ya. Haji yang dilakukan oleh orang lain buat orang yang tidak mampu atau buat orang yang tidak bisa pergi haji, disebut dengan badal haji. Disebut dengan badal haji. Nanti juga masuk ke tema berikutnya, badal umroh ya. Badal umroh pun tidak dikenal, adanya badal haji, kemudian nanti dikiaskan haji dengan umroh. Sebelum kita masuk ke badal haji, memang ada ibadah ini dibagi menjadi, pertama ibadah maliyah mahdoh. Ibadah maliyah mahdoh. Ibadah maliyah mahdoh itu ibadah yang berkaitan dengan harta, murni berkaitan dengan harta, seperti zakat, seperti membagikan daging kurban, nah ini kan, dan lain sebagainya. Nah, ini ulama sepakat ya juzun niyabatu fiha bittifaq. Ini boleh dilakukan ibadah yang seperti ini, yang maliyah itu boleh dibadalkan oleh orang lain. Kalau ibadah maliyah khusus maliyah, tapi ibadahnya mahdoh. Nah, kemudian juga terjadi kesepakatan ibadah badaniyah mahdoh. Ibadah badaniyah fisik tapi mahdoh, seperti sholat misalnya. Nah, ini la tajuzun niyabah, tidak boleh niyabah, tidak boleh diganti oleh orang lain. Badalin saya dong sholat zuhurnya, badalin saya dong sholat asarnya, saya nggak bisa nih sholat asar nih, dan lain sebagainya, sakit misalnya, tidak ada badalnya. Sepakat para ulama. Kenapa sebabnya? Karena ibadah mahdoh murni, ibadah mahdoh badaniyah. Nah, sedangkan pergi haji ini 2, ibadah badaniyah wa maliyah. Ibadah badaniyah juga maliyah. Ibadah badaniyah fisik juga membutuhkan yahtaju ilal mal, membutuhkan maliyah juga. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat terkait dengan ibadah tersebut. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh adanya badal haji, dan juga ada sebagian ulama yang mengatakan tidak bolehnya badal haji. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi tadi ada 3 kategori. Kategori pertama adalah ibadah maliyah, khusus maliyah, itu boleh dibadalkan.
Kemudian yang kedua adalah ya misalnya, contoh misalnya kalau ibadah maliyah ya, kemudian kita punya harta, kemudian ada orang lain ya, ada misalnya ibu kita atau bapak kita yang nggak mampu, kemudian kita bayarkan ini dengan harta kita, nah, itu kan maliyah. Maliyah itu boleh ini Abah. Kemudian yang kedua tadi fisik badaniyah, yang butuh badannya tapi mahdoh, seperti sholat, nah, itu sepakat para ulama tidak ada badalnya, tidak ada disebut dengan badal-badalan kalau dia badaniyah tapi mahdoh, seperti sholat dan lain sebagainya. Nah ini haji baina maliyah wa badaniyah, antara badan juga ia datang ke Mekah, kemudian maliyah juga ia membutuhkan maliyah karena man istata'a ilaihi sabila. Nah di sini mazhabul jumhur yajuzu fiha indal jumhur. Mazhabul jumhur itu mengatakan ya juzu zalika, boleh hukumnya badal haji disurutin dengan syarat-syarat, nanti ada syarat-syaratnya. Indal ajzi awid doruroti, ya, ketika nanti syaratnya ada ketika tidak mampu orangnya, orang yang dia sudah mampu maliyahnya, hartanya banyak tapi nggak bisa dia pergi haji karena fisiknya udah lemah, udah 70 tahun, udah 80 tahun, jangankan ke Mekah, jalan ke pasar aja udah nggak bisa, ada di rumah aja. Nah di sini nanti para ulama membahasnya. Atau dia bisa fisiknya tapi maliyahnya nggak ada begitu dan lain sebagainya, nanti dibahas. Tapi indal jumhur ya, jumhur ya juzu fiha, indal jumhur boleh hukumnya badal haji menurut jumhur ulama. Ghairul malikiyah, kecuali mazhab Imam Malik yang mengatakan bahwasanya tidak adanya badal haji. La tajuzun niyabatu anil hayyi fi hajjil fardi awin nafli bi ujrotin aula. Jadi menurut Imam Malik mazhabnya tidak ada badal haji, yang ada adalah badal haji tapi ketika orangnya sudah meninggal. Nah ini kan ada hadisnya tuh terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang kedatangan seseorang yang ingin menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal. Nah ini kan hadisnya itu poinnya. Nah, sehingga kata Imam Malik ini boleh kalau dia meninggal pengen pergi haji, udah daftar misalnya tahun ini daftar, tiba-tiba tahun besoknya meninggal ya, padahal sudah dipanggil oleh Kemenak. Nah, akhirnya dibadalkan oleh anaknya oleh nanti ada perbedaan apakah harus anaknya atau harus keluarganya atau orang lain bisa, atau misalnya yang sudah pergi haji, nanti di situ ada perbedaan pendapat. Tapi yang jelas Imam Malik ini berdalil bahwasanya hadisnya itu tadi ya, ketika datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahabiyah, seorang sahabat wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menghajikan, bagaimana Rasulullah kalau saya menghajikan orang tua saya yang sudah meninggal. Kemudian kata Rasulullah, hajikanlah silakan. Ini yang dijadikan dasar bahwasanya kalau masih hidup nggak ada badal haji. Kalau memang dia nggak mampu ya udah nggak mampu, karena haji manis tatoa ilaihi sabila. Kalau fisiknya udah nggak mampu walaupun punya uang ya nggak wajib haji, ngapain maksa-maksain ada badal haji. Nah ini pendapat Imam Malik, ya masuk akal juga kalau kita analisis dalil daripada mazhab Imam Malik, ya kan kalau udah meninggal ya nggak mampu, jelas tadi hadisnya. Tapi kalau masih hidup dia punya harta tapi nggak punya kemampuan fisik ke sana, ya nggak wajib berarti hajinya. Kenapa? Karena hajinya manis tatoa ilaihi sabila. Selain dia butuh mal, butuh harta, juga butuh fisik yang kuat. Nah, yang nggak mampu ya udah berarti nggak ada badal haji, berarti dia tidak diwajibkan pergi haji. Ini mazhab Imam Malik, berbeda dengan jumhur ulama. Walaupun hadisnya itu adalah tentang masalah orang yang meninggal tadi dibadalkan oleh anaknya, ya, tapi tetap dari sisi madlulnya, dari sisi pemahaman hadis itu berarti menunjukkan adanya badal haji, baik itu hayyan, baik itu yang yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Nah ini yang menjadi poin perbedaan pendapat antara mazhabul jumhur dengan mazhab Imam Malik terkait dengan adanya badal haji. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita mulai dalilnya dulu. Masru'iyatin niyabah fil haji, dalilnya disyariatkannya niyabah ganti haji bagi yang tidak mampu ini. Wa aqwalul fuqaha, dan pendapat-pendapat para ulama fima yajuzu minha, bagi ulama-ulama yang membolehkan adanya badal haji. Yajuzul hajju anil ghairi, boleh ya, berhaji menghajikan yang lain, allazi mata, yang sudah meninggal,
Walam yahuj, kemudian ia belum berhaji. Nah, tadi kasusnya sudah daftar, orang tua kita sudah daftar, tahun besoknya meninggal. Kemudian tahun besoknya lagi dipanggil, ya orangnya sudah meninggal. Nah, ini adanya badal haji di sini. Wa anil marid, atau orang yang sakit, al hayy, masih hidup. Alladzi ajiza anil haji li uzrin, karena dia tidak mampu pergi haji karena uzur, sudah fisiknya sudah tidak mampu. Walahu malun, tetapi punya harta. Orang kaya tapi fisiknya tidak mampu ke Mekah, maka dia juga menurut pendapat jumhur tadi, kayak yang tadi kan Malikiyah ya, dan sepakat juga para ulama. Tapi yang ini yang masih hidup, kemudian ia tidak mampu pergi haji ke Mekah, tapi mampunya hartanya saja, maka ada badal haji menurut pendapat jumhur. Kita lihat dalilnya ini, istadallal fuqaha ala masru'iyyatid niyabati fil haji bi hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas. Anna imra'atan min Khas'am. Ada seorang wanita sahabiyah dari Bani Khas'am. Qalat, ia berkata, "Ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatullah fil haji saykhon kabiron." Sesungguhnya bapakku, ia sudah pergi haji, sudah wajib pergi haji. Ya mungkin sudah punya uang, tapi saykhon kabiron, ia sudah tua. La yastati ay yastawi ala dhahri ba'iri. Dia tidak mampu membawa tunggangannya. Kalau dulu kan tunggangan ba'ir, tunggangan ontanya, udah nggak mampu lagi perjalanan jauh dan lain sebagainya. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahujji anhu, silakan hajikan dia. Fahujji anhu, silakan hajikan iya. Nah, ini dalil haji yang hidup nih. Dalil haji yang hidup. Nah, kemudian ada yang meninggal ini dari Ibnu Abbas juga, aidon anna imro'atan min Bani Juhaina, dari seorang wanita dari Bani Juhaina. Ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi, sesungguhnya ibuku bernazar, nadarot an tahud, bernazar pergi haji. Walam tahud, dia tidak pergi haji. Kenapa? Karena mati. Hatta matat, meninggal. Apa ahujja anha, apakah saya boleh menghajikannya? Qala na'am, hujji anha, silakan hajikan. Ara'aiti law kana ala ummaki dainun akunta qadiyatu, apakah kamu tahu kalau misalnya orang tua kamu punya hutang, maka kamu akan bayarkan kan? Kalau misalnya dia bernazar, ya kan nazar artinya hutang juga. Ya hutang itu kalau meninggal itu berarti kan kita harus membayar hutangnya. Kata Rasulullah, bayarkan, uqdullah fallahu ahku bil wafa. Bayarkan itu ibu kamu yang punya nazar untuk pergi haji, hajikan iya. Hajikan iya. Nah, ini yang yang hadis yang kedua ini rawahul Bukhari wa Muslim wal jamaah, hadis yang kedua ini. Nah, juga sama. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga yang lain terkait dengan subrumah ini, subrumah dari Ibnu Abbas. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, Nabi mendengar ada seorang laki-laki yang bilang, labaik an subrumah, labaik an subrumah. Qala man subrumah, siapa itu subrumah? Manggil subrumah. Qala akhun li, ia saudaraku, ya saudara saya begitu. Qala hajjat am nafsik, kamu udah pergi haji belum? Kenapa kamu berhaji buat subrumah? Qala la, saya belum pergi haji wahai Rasulullah. Qala, kemudian kata Rasul, hujja an nafsik, hajikan kamu buat diri kamu sendiri dulu, summa hujja an subrumah, kemudian baru kamu hajikan buat subrumah. Nah, ini yang nanti dari hadis ini ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya harus hajiin dulu. Berdirinya udah pergi haji baru bisa ngebadalin. Jangan sampai belum pergi haji ngebadalin badal haji. Nah, ini yang dijadikan dasar bagi sebagian kalangan terkait dengan hadis subrumah ini, harus pergi haji terlebih dahulu. Nah, ini ada 3 hadis tadi ya, 3 hadis terkait dengan masru'iyah, disyariatkannya badal haji tadi. Pertama, imro'ah dari Bani
Khas'am, kemudian Imro'ah, ya, seorang wanita dari Bani Juhainah, kemudian Subrumah tadi, seorang laki-laki yang menghajikan Subrumah tapi dia belum badal haji, ya, belum melakukan haji, kemudian ia membadalkan saudaranya. Kemudian kata Rasulullah, kamu haji dulu baru buat orang lain. Nah, ini yang menjadi poinnya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dalil syariatkannya, ya. Kemudian yang tema berikutnya, surutul haji anil ghair. Syarat-syarat menghajikan orang lain. Jadi nggak sembarangan juga nih. Syarat-syarat menghajikan orang lain. Yang pertama ini adalah niyatun naibi anil asil indal ihram. Harus ada niat dari orang yang membadalkan hajinya itu ketika memakai pakaian ihram atau ketika mulai memakai pakaian ihram atau di mikot itu. Ya, misalnya ketika ia membadalkan, ya, ahram tu an pulan atau labbaik tu an pulan, labbaik tu an pulan. Saya berhaji ini karena menghajikan si pulan dan lain sebagainya. Atau dengan meniat misalnya nawaitul hajja an pulan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji karena untuk membadalkan haji si pulan, ini siapa sebut orangnya. Kemudian saya mengihramkan karena Allah, kayak saya pakai pakaian ihram ini berhaji karena Allah Subhanahu wa taala, wa labbaik an pulan. Ya, saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, labbaik kan begitu artinya, tapi buat siapa? Buat badalin si pulan tadi. Buat si pulan tadi. Jadi memang harus ada niatnya dan harus disebutkan itu siapa pulannya itu. Jangan sampai jadi terjadi penipuan begitu kan. Badal haji tapi dia haji sendiri begitu. Enggak disebutin itu siapa yang mau badal hajinya. Jadi yang pertama tuh syaratnya harus disebutin siapa yang mau badalin. Kemudian yang kedua adalah ayyakunal asil ajizan. Orang yang dia tidak mampu pergi haji itu benar-benar ajizan, enggak mampu pergi haji sendiri ke sana. Ya, tapi walahu mal, tapi ia punya harta. Misalnya ia sakit, masih muda ia sakit. Tapi keburu dipanggil ini sama Kemenak, ya, tahun depan kamu haji. Tapi dia sudah sakit menahun, stroke atau apa begitu, wah udah nggak bisa lagi, atau kakinya udah nggak bisa jalan lagi dan lain sebagainya, bisa menyusahkan orang. Di sini baru bisa ayyakunal asil, orang yang jadi badalnya, bukan yang jadi badal, orang yang dibadalkannya itu benar-benar ajizan, tidak mampu. An ada il haji binafsihi, tidak mampu dirinya datang. Tapi kalau dia mampu, ya sehat-sehat saja karena sibuk. Saya sibuk nih di kantor, sibuk urusan dagang dan lain sebagainya. Badalin saya dong haji, tidak bisa. Jadi memang dia benar-benar fisiknya nggak bisa ke sana. Tapi kalau dia fisiknya bisa ke sana, sehat walafiat, punya harta juga, ya berarti dia wajib datang ke sana. Nggak bisa dibadalin. Ya mentang-mentang ia punya uang, ya punya harta karena dia pengusaha dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya badalin haji karena ada badal haji ini. Saya nggak usah ke sana. Yang penting saya cukuplah saya bayar. Kemudian tolong hajikan saya. Tidak bisa. Kenapa? Karena syarat yang kedua adalah ayyakunal asilu ajizan an ada il haji binafsihi. Ia tidak mampu pergi haji ke Mekah karena dirinya nggak bisa mampu ke sana karena sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau fa'in kana qadiron alal ada, kalau dia mampu ke sana, bi an kana sahihul badan, ya, seperti ia sahihal badan, ia sehat badannya, walahu mal, dia punya harta, la yajuzu hajjun ghairah anhu, tidak boleh dibadalkan hajinya, nggak bisa dibadalin hajinya kalau dia mampu. Ini sepakat ya, artinya nggak ada yang seperti itu. Artinya memang jumhur ulama pun yang tadi yang membolehkan badal haji pun, ya kalau dia nggak mampu pergi ke sana, ya kalau mampu ya harus datang ke sana, ke sana. Yang ketiga, bisa juga ayyastamirral ajzu kal habsi wal marad ilal maut. Orang yang dibadalkan itu ia di penjara, ya, penjara nggak bisa keluar ini. Ya, di penjara dia kasus, misalnya di Indonesia misalnya kasus pencemaran nama baik, ya, atau kan kasus hoak dan lain sebagainya. Di penjara dia setahun, tapi dipanggil haji begitu. Nggak boleh pemerintah untuk keluar dari penjara itu. Nah ini boleh dia indas Syafi'iyah wal Hanabilah, boleh dia datang ke atau dibadalkan hajinya karena fisiknya nggak mampu, fisiknya tidak mampu karena dia di al-habs. Dia di penjara, dikurung dan lain sebagainya, dikurung. Tapi endal Hanafiyah, Imam Abu Hanifah tidak. Yang boleh itu adalah kalau dia
sakit. Tapi kalau di penjara ya berarti dia sebenarnya fisiknya sehat gitu. Jadi nggak ada namanya badal haji begitu. Berarti dia nggak ada kewajiban haji begitu. Nah ini yang menjadi poinnya. Wa qalatil Hanabilah yujzi'uhu, boleh dia kalau misalnya dia di al-habs, ya di penjara dan lain sebagainya. Ketika panggilan haji masih di penjara gitu, masih di penjara. Kemudian yang keempat adalah wujubul haji. Ya. Orang yang dibadalkan itu, ya itu dia wajib hajinya. Artinya memang sudah kalau misalnya badal haji buat anak kecil, nggak boleh. Jadi badal haji buat orang yang sudah memang wajib haji begitu. Tapi kalau misalnya saya badalin apa? Ini ada anak saya yang masih kecil ini, umur 7 tahun, dia pengen pergi haji, tapi nggak ada yang nemenin ini. Udah kamu badalin aja buat anak kecil nih, buat anak saya. Tidak boleh. Harus dia itu sudah ada kewajiban buat pergi haji. Kemudian yang keenam adalah antakunan nafakoh. Nafakohnya itu min malil asil, dari harta yang asli daripada harta yang dihajikan itu. Jadi misalnya ia punya harta kemudian nggak mampu ke sana, yaitu harta dia, bukan harta orang lain atau bukan harta yang lainnya. Nah ini adalah terjadi perbedaan di kalangan jumhur ulama tadi. Jumhur ulama ini apakah harus nafakohnya dari malil asil, dari harta orang yang tidak bisa pergi haji, atau boleh nggak misalnya ia nggak mampu pergi haji tapi dipergiin oleh harta orang lain begitu, apa mungkin saudaranya dan lain sebagainya. Itu apakah boleh atau tidak badal haji? Nah di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan jumhur tadi. Wa ajajas Syafi'iyya wal Hanabilah, ya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal masih boleh, walaupun nafakohnya bukan al-asil min nafsihi, walaupun nafakohnya bukan asli dari nafkahnya sendiri, misalnya dari anaknya atau dari saudaranya. Ini bapak saya ini atau saudara saya ini yang udah 80 tahun ini pengen pergi haji tapi nggak bisa gitu kan. Udah bayar sih, sudah bayar yang kursinya 25 juta itu, tapi buat kesananya udah nggak bisa fisiknya. Ya udah saya bayarin lunas lagi, tapi bukan dari bukan dari harta yang dihajikan itu, dari harta orang lain. Tadi Syafi'iyah wal Hanabilah masih boleh. Illa indal Hanafiyah, kecuali Imam Abu Hanifah harus dari harta sendirinya, harus dari harta sendirinya. Kalau dia bukan dari harta sendirinya, berarti dia memang tidak wajib haji. Ya, tidak wajib haji. Ya, artinya tidak ya nggak perlu ngapain badal haji kalau memang dari hartanya tidak mampu. Nah kemudian ya, yang selanjutnya adalah ketika dia berihram itu dari mikot tempat asalnya, asal yang dihajikan itu. Misalnya kalau dari Indonesia biasanya di mana mikotnya, ya sudah di situ. Jangan sampai dia ngebadalin haji orang Indonesia, tapi mikotnya mikot orang Mesir. Itu berarti dia salah itu, dari sisi syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Berarti dia harus dari mikotnya itu dari mikot orang yang dibadalkan itu. Biasanya orang Indonesia di mana mikotnya? Itu berarti di Bir Ali misalnya, ya udah dari situ mikotnya, jangan dari tempat Zulhulaifah atau dari Yalamlam dan lain sebagainya. Nah ini harus benar-benar mulai dari mikotnya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah al-amru bil hajj. Harus ada perintah dari orang yang membadalkan haji. Misalnya kalau orangnya si fulan ini Ahmad, tolong badalin saya haji ya. Harus ada begitu perintahnya. Tapi kalau orang itu nggak tahu main badalin haji, nggak boleh. Jadi harus ada lafaz atau harus ada akad yang tolong badalin saya haji gitu. Jadi supaya jelas ini badalin atau tidak. Jangan sampai misalnya mentang-mentang ia jadi mahasiswa sana, kemudian seluruh kampungnya dibadalin semua hajinya. Atau bukan haji, misalnya umroh lah, yang mengatakan ada badal umroh. Udah saya umrohin, orangnya nggak tahu. Di Indonesia nggak tahu dibadalin umroh. Itu yang nggak boleh. Harus benar-benar tahu orang yang dibadalin itu, ya saya sedang memerintahkan kepada orang tersebut untuk badalin saya dong umroh atau badalin saya dong haji. Nah ini yang menjadi poinnya. Harus ada al-amrunya, harus ada perintah untuk menghajikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah nih yang terakhir, ahliyatun naib. Orang yang membadalkan hajinya itu benar-benar orang yang sudah balik,
ayyakuna mukallafan, sudah balik kemudian berakal. Jangan sampai yang badal hajinya itu anak kecil begitu. Belum ada kewajiban pergi haji. Nah, ini juga menjadi poin pentingnya gitu. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan hajjus sarurah. Haji yang malam yahuji an nafsi. Haji dia membadalkan haji tapi dia belum pergi haji. Ya, dia belum pergi haji, kemudian ya, karena kalau zaman sekarang kan karena ada badal haji murah begitu. Ya, murah ya, cuma 10 juta, 15 juta sudah bisa, atau kadang 5 juta ya, dan lain sebagainya misalnya begitu. Nah, tapi dia belum pergi haji. Nah, ini bagaimana hukumnya gitu. Nah, di sini pertama adalah tadi ya, pemahaman dari hadis-hadis tadi. Di antaranya waqalatis Syafi'iyah wal Hanabilah. Nah, ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ini berpendapat la yasihhul hajju. Nah, tidak sah hajinya anil ghair, membadalkan haji malam yakunin naib qad hajja an nafsi. Enggak sah hukumnya kalau ia membadalkan haji orang lain tapi ia belum haji. Sampai begitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mazhabnya. Ya, karena menganggap dalil tadi subrumah tadi. Hujjah an nafsik. Kamu haji diri kamu sendiri, baru kemudian subrumah. Nah, ini. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu menganggap bahwasanya tidak sah, harus orang yang sudah pergi haji yang membadalkan haji begitu. Waqalatil Hanafiyah nih, Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya tidak mengapa ya, orang yang belum pergi haji malam ya huj an nafsihi, ia belum pergi haji buat dirinya. Ajazal Hanafiyah, Imam Abu Hanifah dia membolehkan badal haji walaupun dia belum haji. Qad hajja an nafsi. Kenapa sebabnya? Ya karena tadi hadis yang tadi ini yang subruman tadi itu kan pada hakikatnya ya, pergi haji juga sudah lebaik itu. Nah, apakah dia ketika dilarang oleh Rasul dia pulang nggak jadi haji, atau justru dia terus begitu? Nah, ini yang menjadikan nggak ada keterusan hadisnya. Yang ada ketika Rasulullah SAW ketemu dengan laki-laki yang sedang labbaik subrumah itu sampai ketika terakhir bilangnya haji an nafsik, haji buat diri kamu sendiri, baru kemudian haji buat subrumah. Nah, kan tidak dijelaskan kamu balik lagi sana. Nah, ini yang dijadikan Imam Abu Hanifah. Dia terus di hajinya itu hanya saran atau makruh saja. Tetap hajinya sah walaupun dibadalkan oleh orang yang pergi haji. Jadi karena tidak ada kalimat setelahnya itu. Nah, tidak ada kalimat setelahnya. Nah, ini yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah. Ya, hadisnya satu, cuman terusannya gimana ya? Apakah suruh balik lagi itu subrumah itu saudaranya subrumah tadi, atau memang Rasulullah melarang itu hanya larangan makruh saja? Sebaiknya jangan seperti itu, kamu haji dulu begitu, baru haji orang lain begitu. Apakah itu, atau memang disuruh balik lagi karena nggak sah? Nah, ini kan tidak ada terusannya. Terusannya itu dipahami oleh para ulama. Oh, tadi Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah, ini berarti sudah balik lagi sana, nggak diterusin itu hajinya subrumah, nggak sah. Tapi kalau dipahami oleh Imam Abu Hanifah, sah, cuman hanya makruh saja. Lebih baik yang sudah haji yang berhak untuk membadalkan haji begitu. Nah, ini ya pemahaman dari para ulama. Sebelum kita lanjut ke tema berikutnya tentang badal umroh, ada yang ingin didiskusikan, tafadhol silakan. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Pertama adalah tadi Ustaz yang pertama kali menjelaskan bahwasanya dari mazhab Imam Ahmad atau ulama yang berkait dengan Allah menjelaskan bahwa tidak boleh dalam waktu. Iya. Nggak pernah dilakukan. Apa yang menjadi dalil para beliau dan karena apakah sudah berdasarkan tidak ditonton dari Rasulullah? Iya. Mereka tidak ada. Kemudian yang kedua Ustaz, doakan biar bisa
mengumpulkan uang misalnya untuk haji dan subhanallah haji itu kan apa yang begitu banyak dan tidak sedikit. Kalau mau tetap dalam tanda kutip, sebaiknya kalau uangnya sudah terkumpul misalnya untuk haji furoda atau haji plus, sebaiknya adakah pendapat Ustaz atau menurut para ulama bahkan saya harus berangkat sendiri dulu atau ngumpulin uang lagi berangkat nunggu baru keluarga dan memang tidak bisa berangkat dalam istri misalnya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, saya pernah mendengar kalau ada umroh kredit umroh kan. Jadi umroh duluan bayar belakangan gitu. Dan itu difasilitasi oleh sebuah perusahaan leasing dan makanya diperbolehkan. Mengutang ya. Betul, makanya diperbolehkan dalam syariat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada 3 tadi ya. Yang pertama terkait dengan dalil yang mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak bolehnya umroh berkali-kali dalam satu waktu atau dalam satu hari dan lain sebagainya. Ya pertama memang dalilnya memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya karena Rasulullah pun kan dekat gitu ya dari Madinah ke Mekah. Ya. Tapi umrohnya setahun, kemudian dia umroh lagi, setahun kemudian ya umroh lagi, setahun kemudian umroh lagi plus haji misalnya. Nah itu tidak, kan bisa saja setiap bulan ya umroh, setiap bulan umroh gitu kan, karena kan umroh kan cuma 3 jam, 4 jam selesai. Orang cuman ihram, ya, pakai pakaian ihram, berniat ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, udah selesai. 2 jam 3 jam nggak cukup udah umroh begitu. Apalagi ke rumahnya di sana gitu, dekat sana di Madinah kan cuman tapi ya 7 hari lah, kalau dulu kan 7 hari begitu. Nah itu yang dijadikan dalil memang tidak ada contohnya, tidak ada contohnya, kemudian juga tidak pernah dilaksanakan, sehingga ya yukroh tadi dimakruhkan melakukan umroh berkali-kali itu dalam satu waktu. Andai kata boleh, maka Rasulullah SAW itu pasti akan melakukan berkali-kali juga gitu ya, karena itu amalan yang luar biasa kan. Al umrotu ulil umroti kafaratun. Berarti kan kalau pengen terampuni ya umroh aja setiap hari bulan ini umroh, bulan besok umroh lagi, tapi tidak dilakukan, justru sebulan sekali itu setahun, artinya tahun besok baru umroh dan lain sebagainya. Tapi menariknya bantahan daripada mazhab sebelah gitu ya, Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i dan juga Imam Malik ya, yang mengatakan bolehnya umroh berkali-kali itu. Rasulullah umroh tidak berkali-kali itu karena memang situasi kondisional pada waktu itu. Ya, karena kan Mekah itu belum futuh ya, futuhnya itu kan tahun berapa. Kemudian juga banyak sekali faktor-faktor sosial dan faktor lingkungan pada waktu itu. Ya, sehingga kalau dijadikan dasar hanya sekedar tidak ada contohnya, maka tidak bisa dijadikan hujah menurut kedua ulama ini. Ya karena pertama ya dari surat Al-Hajj tadi ya, kebaikan itu boleh dilakukan berulang-ulang dan lain sebagainya. Kalau haji ya pasti setahun sekali, karena haji kan arafahnya sekali. Wajar ketika tahun besok baru bisa lagi. Nah, kalau umroh kan kapan saja bisa, kenapa tidak gitu. Itu yang menjadi poin dijadikan dasar oleh sebagian ulama tadi. Nah itu perdebatannya di situ ya. Tinggal kita ya dewasa dalam kira-kira gimana kita mengambil pendapat para ulama tersebut. Nah kemudian yang kedua tadi terkait dengan furoda tadi ya. Hadis $15.000 ya, sekarang langsung berangkat. $15.000 kalau di jutaan itu 250 juta atau 200 juta. Mendingan keluarga kita langsung dihajiin semua, dapat kursi banyak gitu. Nah begitu, apakah seperti itu lebih baiknya gitu ya, atau kita haji punya uang $15.000 langsung saja kita berangkat begitu? Seperti itu maksudnya ya? Nah, seperti itu maksudnya. Apakah seperti itu atau tidak? Ya sebenarnya kan sebenarnya kita memang terkait dengan zaman sekarang ya, yang pergi haji yang nggak bisa tahun ini, walaupun haji plus juga 2 tahun 3 tahun bahkan sampai 5 tahun baru pergi haji. Ya hanya haji Furoda aja yang mungkin tahun ini nggak bisa ya. Mungkin tahun-tahun akan datang mungkin ada lagi dibuka itu haji Furoda begitu, yang spesial, yang harganya tinggi begitu, yang harganya tinggi. Nah itu mana yang lebih baik? Apakah keluarganya? Ya cuman kalau keluarganya umur 50 tahun, kemudian ia baru daftar sekarang, itu umur 70 baru pergi haji. Karena sekarang di Jakarta Timur itu 20 tahun baru pergi haji. Saya sudah daftar haji itu 2000 berapa?
2015 itu waktu zaman saya itu 15 tahun. Sekarang konon kabarnya 20 tahun baru pergi haji. Jadi kalau orang baru daftar 50 tahun, 70 tahun baru pergi haji. Bagaimana itu? Berarti kan susah juga. Nah, kalau dia menghajiin keluarga, ya tetap aja keluarganya yang udah umur 60 ya nggak bisa pergi haji dia secara hitung-hitungan. Karena 60 tambah 20 tahun nunggunya itu 80 udah nggak bisa pergi ke sana, 80 udah tua banget. Nah, apakah dia bisa haji furoda? Ya silakan haji furoda. Kalau memang ia masih fisik, kalau kuat $15.000 tadi, kemudian dia cuman masalahnya kan administrasinya kira-kira bisa apa tidak gitu ya. Karena tadi terkait kecuali kalau hajinya kita nunggunya nggak terlalu lama dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi sih silakan daftar yang normal-normal saja. Kalau memang itu tidak mampu, sudah dipanggil oleh Allah ya sudah, tandanya kita sudah tidak mampu pergi haji kan, makanya manis tatoa ilaihi sabila. Walaupun kita sudah daftar tapi karena dicabut duluan sama Allah Subhanahu wa taala, ya sudah manis tatoa ilaihi sabila, berarti nggak mampu kita. Atau fisiknya udah nggak kuat berarti nggak mampu. Nah, kemudian yang ketiga ini yang menarik ini adalah terkait dengan haji umroh dulu. Baru bayarnya belakangan. Ini memang terkait dengan akad ya. Terkait dengan akad ya, karena ini apakah akadnya ngutang? Kalau akadnya ngutang itu berarti tidak boleh. Tapi kalau akadnya apakah bukan akad ngutang? Akadnya ini akad kalau bahasa ekonomi Islam itu akad ijaroh. Jadi iya sewa hotel, sewa apa itu kan berbentuk ini ya, berbentuk jasa itu. Nah, itu dihutangkan begitu dan lain sebagainya. Kan seperti itu, apalagi kalau hutang itu kan pasti ada ininya ya, ada bunga-bunganya dan lain sebagainya. Apalagi biasanya kalau yang umroh dulu belakangan itu biasanya bukan 25 juta, bisanya lebih itu, bisa 35 juta, 40 juta plus kelebihannya itu. Karena kelebihannya itu mereka menganggap bukan utang, tapi mereka menganggap adalah ijaroh murni. Dia bisnis travel, beli tiket, kemudian beli penginapan, dijual itu kan jasa. Nah, itu yang seperti itu. Tapi kalau yang menganggap ini adalah hutang murni, maka nggak boleh, karena hutang itu kul qardin jarra naf'an bahwa riba. Riba akhirnya jatuhnya kan. Kalau misalnya akadnya itu udah hutang, berarti dia kalau misalnya dia umroh dulu baru belakangan bayarnya, pasti kan ada kelebihannya itu. Kalau saya baca itu ada kelebihannya, beda dengan umroh yang langsung cash itu. Itu ada kelebihannya, ada kreditnya dan lain sebagainya. Itu lebih mahal daripada biasanya. Nah, itu kalau saya pribadi sih kalau pengen ini mendingan langsung cash aja, nggak perlu umroh dulu baru bayar belakangan gitu. Karena bagaimanapun juga ya umroh kan sunnah ya, jumhur tadi, kemudian juga haji juga bagi yang mampu. Ngapain kita harus ngutang-ngutang, apalagi bayarnya adalah dengan bunga dan jelas kul qardin darra naf'an fa huwa riba. Nah, itu yang akan menjadi poinnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini terakhir ya sebelum Isya, ini terkait dengan badal umroh nih, badal umroh. Memang badal umroh itu tidak pernah dilakukan, tapi ini dalilnya adalah badal haji, cuman dikiaskan saja dengan badal umroh. Kiasnya, dalilnya hanya kias. Jadi dalilnya badal haji, kemudian kias terhadap umroh begitu. Kias terhadap umroh. Di sini para ulama pertama adalah ulama Hanafiyah ini ya, qalatil Hanafiyah. Imam Abu Hanifah mengatakan bolehnya menunaikan umroh dari orang lain. Badal umroh dari orang lain. Karena dalilnya kias tadi ya, mengkiaskan badal haji dengan badal umroh. Ya, cuman yang lainnya mengatakan bahwasanya Malikiyah misalnya tidak boleh badal umroh karena makruh hukumnya, kemudian tidak ada contohnya dan lain sebagainya. Juga Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i boleh dengan syarat-syarat tertentu ya, dengan syarat-syarat tertentu, semisal ia ada nazar dari mayit, misalnya ia bernazar pengen umroh kemudian sudah keburu meninggal, itu baru dia bisa badal umroh. Tapi kalau nggak begitu tidak bisa adanya badal umroh. Nah, ini yang menjadi poin perbedaan pendapat para ulama terkait dengan badal umroh. Karena memang dari sisi dalilnya ia kias terhadap badal haji. Karena badal haji ada dalilnya tadi, kemudian dikiaskan umroh juga sama seperti haji begitu. Ya, umroh sama seperti haji berarti ada nih kiasnya. Nah, ini yang dijadikan pedoman oleh sebagian ulama, kemudian sebagian lain yang mengatakan tidak adanya badal umroh. Silakan, ada lagi yang ingin didiskusikan, tafadhol, silakan.
Nah, kemudian juga ini ada tema yang menarik ini, mukhalafatun naib. Bagaimana kalau yang membadalkan itu dia berbeda, artinya berbohong atau menipu begitu ya. Ini apakah dia hajinya sah atau tidak? Nah, itu di sini memang para ulama membahasnya ya. Misalnya ia badal umroh atau badal haji, tapi sebenarnya dia di sananya itu berbohong, artinya tidak melakukan umroh, tidak melakukan haji, hanya pura-pura saja. Ini apakah dia sudah pergi haji atau belum? Nah, di situ yang yang menjadi poinnya di sini. Tapi kalau yang pendapat jumhur mengatakan tetap sah hajinya karena memang dia tidak tahu ya. Karena kalau orang tidak tahu ya berarti tidak mengapa. Artinya kalau dia di sana walaupun dia tidak dihajikan, tetap dia sudah pergi haji walaupun tidak tahu. Tapi hanya sebagian ulama mengatakan dia harus benar-benar orang tersebut menghajikan dia. Ya kasihan juga, makanya nggak boleh. Makanya sekarang itu sudah ada sertifikat yang kalau pengen badal haji memang terpercaya gitu, tidak ada penipuan. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait dengan tema-tema lainnya terkait dengan manasikul haji seperti ihram dan lain sebagainya. Sama-sama kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.